Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Dengan PAI bisa lebih mencintai Allah dan senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Anak-anak yang soleh dan soleha, di hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 kita akan membahas PAI materi rendah hati. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mari anak-anak, kita simak baik-baik materi rendah hati. Rendah hati disebut juga tawadu. Rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati adalah hati yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerendahan hati adalah berbesar hati pada masa-masa sulit, teguh dalam kepasrahan. Dengan demikian, tawadu adalah merendahkan hati di hadapan Allah yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan sebagai pencipta alam semesta. Lawan dari sifat rendah hati adalah takabur atau sombong. Rendah hati termasuk sikap yang terpuji. Kalau seorang manusia mempunyai sikap rendah hati, maka perilaku manusia baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama manusia akan harmonis dan penuh kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang yang rendah hati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mencontohkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Beliau selalu mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang lain, suka berjabat tangan, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah membeda-bedakan orang. Rendah hati merupakan akhlak terpuji atau bisa juga disebut dengan akhlak mahmudah. Kalau kita memiliki sifat rendah hati, maka akan menimbulkan sikap rasa persamaan, menghormati, menghargai orang lain, sikap toleran, sikap solidaritas sosial, dan cinta kepada keadilan, serta siap menerima kritik dan bersikap demokratis. Sementara sikap takabur atau sombong dapat menimbulkan sikap dengki, marah, dan egois. Jadi, jangan sampai kita memiliki sikap takabur atau sombong di dalam diri kita. Lalu, upaya apa yang harus kita lakukan supaya kita mempunyai sifat rendah hati? Yang harus kita lakukan supaya mempunyai sifat rendah hati adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menumbuhkan dan menanamkan kesadaran dalam diri kita agar tidak bersikap sombong atau takabur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Dengan demikian, orang-orang yang beriman kepada Allah
tentu saja akan menghilangkan atau meninggalkan sikap sombong dalam dirinya dan senantiasa berbuat baik dan bersikap rendah hati kepada orang lain. Kemudian beberapa hal lain yang dapat menumbuhkan sikap rendah hati yaitu dengan menumbuhkan dan menanamkan kesadaran tentang proses penciptaan manusia, sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, menghindari sikap bermegah-megahan, bersyukur, bersikap pemaaf, dan yang terakhir adalah mempunyai sikap penyabar. Berikutnya kita akan membahas hikmah sikap rendah hati atau manfaat yang kita dapat kalau kita bersikap rendah hati. Hikmah atau manfaat bersikap rendah hati adalah membuat orang bertambah mulia, menghindarkan manusia dari sifat sombong, dan Allah akan meninggikan derajat orang yang bersikap rendah hati. Terakhir, mari kita mencontoh sikap rendah hati Rasulullah SAW yang patut kita ikuti. Di antaranya adalah 1. Rasulullah SAW sangat bersikap rendah hati dan sopan terhadap semua orang. 2. Rasulullah SAW berusaha sekuat tenaga supaya kaumnya maju dan tidak terbelakang. Ketiga, Rasulullah SAW merupakan panutan teladan dalam sikap sopan santun baik bagi umatnya yang muslim maupun bukan muslim. Anak-anak yang soleh dan solehah, demikian pembelajaran PAI untuk pertemuan hari ini. Semoga dengan mempelajari sikap rendah hati, maka kita akan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Allah makin cinta lagi kepada kita dan kita bisa lebih baik lagi dalam menjalani hidup. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu semangat. Salam buat orang tuanya di rumah. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.